Sebelum kalian lanjut nonton videonya, gua tuh sering banget guys dapat pertanyaan, Bang, sepatu A sama sepatu B lebih cocok yang mana? Kalau tipe permainan gua kayak gini, sepatu apa yang kira-kira paling pas gitu buat gua? dan ini jujur aja di pertanyaan yang jarang gua jawab karena satu, susah banget kalau gua nggak kenal kalian langsung. Kedua, gua tuh perlu tahu detail-detail lebih dari sekedar apa yang kalian cuma ceritain di chat aja kayak gitu guys. Makanya gua udah nyiapin forum khusus di YouTube membership gua hanya dengan 20.000 aja. Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dan gua bakal bisa ngasih rekomendasi ke kalian dengan lebih akurat. Buruan join YouTube membership gua 20.000 aja dan kalian bisa support juga channel Naksir Sneaker ini. Alright. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini tahun 2026 gue pengen ngebahas 20 sepatu yang paling berkesan. Dan di sini kita udah lagi ada di studio nih. Kita bakal ngeliat sepatu-sepatu yang ada di sini. Ntar selanjutnya kita juga bakal turun ke bawah untuk ngebedah koleksi sepatu gue 26 pasang yang paling berkesan. Ini lagi pada kerja juga semuanya, yang satu lagi ngeliatin untuk bikin konten. Dan kalau kalian lihat studio kita ini sebenarnya udah lumayan berantakan lah ya sebenarnya ya, berantakan banget, meja kayak gini lah, terus nih rak-rak kayak gini juga lah. Tiap hari berantakan. Padahal tahun 2025 akhir kemarin kita bikin resolusi untuk bikin studio ini lebih clean gitu. Cuma nih udah pertengahan Februari masih kayak gini guys. Nah, langsung aja kita lihat di rak yang sini sepatu yang menurut gue berkesan banget. Yang pertama ada New Balance ini guys, 9060. Dan ini tuh New Balance yang awalnya gue nggak begitu tertarik, gue rasa looksnya aneh, tapi enak gue akhirnya nge-review sepatu ini. Dan menurut gue sepatunya tuh jadi nyaman banget gitu waktu dipakai. Kayak cushioningnya mantep, feel-nya juga enak dipakai. Meskipun looksnya agak bulky kayak gini, tapi kenyamanan jadi salah satu faktor utama. Dan colorway-nya juga cakep nih. Oke, terus ini ada sepatu Curry Series 7. Ini sepatu basket favorit gue di tahun kemarin guys, yang gue baru sempet nyobain di akhir tahun setelah gue bikin top 5 sepatu basket terbaik. Ternyata ini sih sepatu basket yang nyaman banget dan gue tetap harus infoin ke kalian. Oke, 3. Ada ini nih, salah satu recent pick up kita, Converse Chuck Taylor Low Pro. Dan ini sepatu ceper yang sebenarnya nggak ceper-ceper banget, karena di bagian sisi tengahnya ini tuh masih ada midsole-nya gitu loh guys, cuma ketutup sama penggunaan suede sehingga bisa ngasih kesan sepatu ini tuh ceper kayak gini. Cakep banget menurut gua, jadi salah satu sepatu yang berkesan di tahun 2026 juga. Oke, terus lanjut di bagian sini, kalian bisa lihat sofanya aja bahkan full sama sepatu-sepatu guys. Ada sepatu Air Max collab bareng sama Cloud, yang ini baru aja gua pick up kalau nggak salah sih di awal tahun kalau nggak salah. Tapi gue nyesel nih guys beli nih, makanya jadi sepatu yang cukup memorable karena waktu pertama kali gue pakai, awalnya gue kira sepatu ini tuh bakal keren gitu, modelnya kayak see-through, unik gitu, secara pemilihan material juga cukup menarik, colorway-nya juga bisa dibilang apa ya, colorway kalau ini kayak cetar gitu ya, cetar banget secara colorway-nya. Tapi ternyata dari sisi foam yang dipakai itu kurang begitu oke kalau dibandingkan dengan Air Max 1 yang udah gue punya sebelumnya. Foamnya kayak keras gitu loh guys, jadi dipakai tuh buat gue nggak yang oke banget lah. Terus di bagian sisi depannya ini juga ternyata kayak nggak terlalu breathable, jadi kalau misalnya dipakai lama-lama di area depannya tuh kayak ada keringetnya gitu, nggak ya bisa ngembun gitulah guys. Jadi sepatu Air Max Cloud yang ya gue agak nyesel sih ngekop ini, meskipun harganya juga 1 juta aja, which is lumayan lah. Next ada sepatu Puma Speedcat, masih jadi salah satu sepatu yang gue favoritin banget di tahun 2026 ini. Sepatu yang menurut gue keren secara looksnya, elegan, full suede, ceper, cakep lah ini pokoknya. Dan kalau kalian penasaran di studio ini isinya apa aja, sebenarnya di bagian bawah sini tuh ini box doang sih guys, nggak ada sepatunya karena sepatunya ada di kompartemen di area bawah, yang itu gue pakai kayak display box gitu. Jadi sepatu-sepatu di sini sebenarnya kosong. Ini untuk kebutuhan display aja sih. Kadang kalau kita syuting, kalau kalian mau lihat di sisi dalam studio, ini gue tunjukin juga sisi dalam studio kita kayak gini guys.
Ini kan dulu di atasnya sini kan full box kan, tapi itu cuma box doang. Sekarang udah diganti sama beberapa retro piece. Ini boleh deh hidupin lampu deh mas. Oh, buka korden rak gitu pakai lampu. Sama ada Iron Man ini juga mantep banget sih, salah satu favorit gue. Ada bola ini udah bola molten tapi kuno banget, udah sampai kayak gini, menunjukkan seberapa sukanya gue sama basket. Nih, meskipun sekarang kita lagi recovery lah ya, tapi nggak apa-apa. Dan di sini ada beberapa koleksi jersey juga nih. Nih, gue fans Lakers, jadi full Lakers, tapi ada jersey klasik juga kayak Wizard nih, Arenas. Dan yang cukup menarik juga ya di office ini, kenapa kelihatannya kayak full kayak gitu ya guys? Kita baru aja nambah perkakas terbaru. Nih ada lapangan Beyblade nih di sini. Jadi kan karena kita berhenti basket ya guys, juga kompetisi itu tetap harus tersalurkan guys, harus tersalurkan. Makanya ada lapangan gitu. Dan nih lihat nih, ini belum ada sebulan nih kita nih hunting Beyblade nih, Beyblade kita guys. Udah berapa lagi? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cuy. 11, 12. Sama ini masih ada 1. Gokil. Jadi Beyblade ternyata seru banget juga. Dan kurang lebih kayak gini studio kita. Ntar kita bakal ke bawah buat nunjukin sepatu-sepatu yang lainnya guys. Lanjut lagi, ini tempat persinggahan pertama, sepatu-sepatu orang rumah campur yang biasanya habis dipakai. Banyak nih, dan gue mau infoin juga kalian ada beberapa sepatu yang menurut gue menarik banget. Bukan sepatu juga sih, kayak ini sandal Crocs. Tim yang sukanya nyaman, sandal yang lagi banyak banget dipakai sama banyakan orang sekarang. Ini gue juga pakai ini, enak banget. Terus ada juga nih brand lokal nih, Unert, yang kemarin sempet, ini bukan collab lah ya, tapi sepatu yang didesain sama Norif Farisman. Jadi ini ada di sini nih, Unert. Terus ada juga di sini ada nih Adidas 4D. Sering gua pakai karena kayak selop aja gitu, gampang guys. Dan ini kondisinya kalian bisa lihat udah kotor kayak gini. Gua penasaran bersihnya gimana ya. Gua termasuk tim yang jarang bersihin sepatu sebenarnya. Terus ada lagi apa ya? Nah, nih bawah nih, Sabrina. Kemarin baru dipinjem sama adik gua guys, Nike ID. Ini by the way Nike, bukan Nike ID sih sebutannya sekarang, Nike Bayu pertama yang gua punya. Colorway-nya gue bikin match kayak gini. Nah, ini harusnya nggak boleh nih, nyimpen kaos kaki dalam sepatu. Gue biasanya taruh di luar. Ya adik gue error. Sama ada UC Slide, sampai ada 2 karena emang enak nih. Satu punya adik gue, satu punya gue. Salah satu sendal paling mantep sih, sendal Adidas paling mantep nih. And ada juga Birkenstock yang udah tempur banget. Ini juga jadi salah satu yang sering gue pakai. Nih guys, udah kayak gini, gokil ya. Birkenstock nih bentukannya udah se ekstrim ini. Dan di section ini terakhir gue pengen shout out buat Unert Slide. Ini juga jadi salah satu sandal yang enak banget, brand lokal, harganya terjangkau, sering juga gue pakai nih, mantep. Oh, satu lagi guys. Nih ada di sini Kanki. Buat yang masih ngerasa seri kita Dake ini masih jadi yang top line-nya Kanki nih, ada juga di sini. Jadi sekarang kita udah ada di kamar. Ini tempat gue nyimpen sepatu-sepatu gue guys. Kebanyakan tuh pada di sini. Dan ini ada yang masih di dalam box, ada yang dipakein modelan akrilik kayak gini juga. Jadi beberapa tahun terakhir gue milih buat mindahin sepatu-sepatu gue pakai modelan box akrilik kayak gini supaya lebih gampang dilihat aja sih. Tapi nggak bisa semua karena satu biaya, terus juga harus masangnya lumayan ribet gitu, jadi harus bikin DIY gitulah guys. Dan pertama di section yang ini gue pengen nunjukin kalian, di sini ada sepatu Adidas Y3. Ini sepatu Y3 pertama gue, harganya 5 juta dan pastinya jadi sepatu yang berkesan karena looksnya tuh simple banget, minimalis, terutama buat gue yang demen banget sama sepatu-sepatu ceper. Akhirnya bisa punya yang modelannya tuh menurut gue sih elegan banget kayak gini nih, gokil. Terus ada juga
Di sini kalau kalian lihat di bawah, di sini ada Sacai. Lagi-lagi ya, gue nggak naruh kaos kaki di dalam. Nih, Sacai. Ini gue dikasih sama orang, thank you banget yang ngasih gue sepatu ini, appreciated. Sepatu yang menurut gue keren banget dan sering gue pakai juga nih. Lanjut lagi guys, di sini ada Jordan 6 Carmine, warnanya cakep banget. Dan buat kalian udah ngikutin channel ini lama, kalian tahu kalau gue Jordan fans. Dan koleksi-koleksi gue ini banyak banget sepatu-sepatu Jordan yang bahkan nggak hype juga gitu, yang seri-seri model kayak 6 gini. Terus ada Air Jordan 2, Air Jordan 7 di sini juga ada, dan masih banyak lagi lah. Ada juga ini guys, Nike Vapor Max 2020. Berarti sepatu ini udah 5 tahun tapi kondisinya masih mantep banget. Dan dulu Vapor Max itu jadi salah satu teknologi yang gue penasaran banget buat nyobain. Karena lihat nih guys, nggak ada midsole-nya sama sekali. Ini full air unit semua nih. Mantap rasanya nih. Material uppernya Flyknit juga. Warnanya juga unik. Cakep gak sih? Nih, 5 tahun loh kondisinya masih kayak gini, masih bisa dipakai. Dan salah satu kuncinya juga kalau kalian lihat penyimpanannya tuh emang harus ditaruh di tempat yang nggak kena panas, plus ada sirkulasi udara juga, ada AC tuh di situ tuh. Makanya kalian harus benar-benar perhatiin kalau pengen koleksi sepatu atau persepatuan kalian aman. Di sini juga ada sepatu yang udah nemenin gue lama banget. Tahun berapa nih? 2018 guys. Nih, sepatu ini. Ini by the way jadi sepatu pertama yang bikin video YouTube nih. Gue bikin video YouTube pertama kali ngebahas sepatu Air Jordan 14 ini. Berarti udah berapa tahun ya? 2018 ke 8 tahun guys. Gokil, 8 tahun. Nih, kondisinya juga masih mantap. Nggak ada separation kayak gimana-gimana, masih bisa dipakai. Dan ini sepatu yang menurut gue beres banget nih. 5, wes 5. Mana lagi ya? 5. Oke, kita tunjukin ada Yeezy. Yeezy itu rasanya kalau nggak punya, nggak afdol gitu sebagai sneakerhead. Jadi kayak kemarin gue baru aja ngeliat Raditya Dika, dia katanya baru aja ngekop Yeezy di K Avenue setelah sekian lama karena dia ngerasa harganya udah mulai worth it. Dan gue setuju sih, esensi sneakers nggak harus nggak harus ngikutin tren, tapi ketika kita bisa ngedapetin sesuatu yang kita suka, mau 10 tahun ke depan, mau udah ketinggalan, nggak masalah sama sekali. Yang penting kita tetap bisa ngerasain. Ini gue kayak gini nih, ngedapetinnya juga. Ini colorway yang udah masa turun-turunnya Yeezy nggak sih? Jadi ya oke lah, ini mantap. Ada juga yang seri 700, which is menurut gue ya, Yeezy 700 itu sepatu Adidas terbaik sepanjang masa guys. Dan gue ngedapetinnya dengan harga retailnya juga tinggi banget waktu itu, kayak 5,2. Sampai sekarang gue masih keep sepatunya karena gue seneng banget sama sepatu ini. Keren gak sih? Emang cakep aja gitu. Buat lo semua yang masih punya Yeezy dalam koleksi kalian, salut sih, mantap, salut banget. Kita bakal nunjukin beberapa sepatu lokal juga di sini. Yang pertama ada Kompas. Nih guys, Kompas collab 3-way bareng sama Fundamental sama Crossover. Menurut gue ini jadi sepatu lokal yang gue demen banget di tahun kemarin nih. Nih sepatunya mantap, detailingnya secara keseluruhan, eksekusinya Kompas menurut gue sih selalu keren sih dalam bikin collab-collabnya guys. Ada juga terus di sini Patrobas banyak Patrobas di sini karena gue kenal sama ownernya basically. Tapi yang gue pengen highlight adalah seri yang ini nih, yang sama Wasa Wirman. Nih, cakep gak sih? Jadi gue tetap masih ada nih sepatu-sepatu lokal juga nih di sini. Nggak semuanya brand luar guys. Nih pastinya. Ini nggak mungkin nggak di highlight sih. Undefeated Jordan 4. Sepatu yang gue kayak rasanya dulu nggak mungkin gitu punya. Sekarang bisa punya sepatu ini. Bagian dalamnya rare air guys. Keren nih. Tuh. Collectible item. Ini collectible item sih. Di sini juga ada Jordan 11. Nih. Kayak yang demen basket pasti tahu lah historinya sepatu ini. Keren banget. Gue kalau ditanyain orang-orang, gue selalu bilang Jordan 11 itu kalau cuma bisa punya satu sepatu aja, ya kayaknya gue bakal pilih Jordan 11 ini sih. 3 lagi guys, 3 lagi. Di sini banyak koleksi Kobe by the way, cuma Kobe ntaran aja deh. Kita save Kobe buat video yang lain. Mungkin gue paling spill satu doang kali ya sepatu Kobe ya. Gue spill sepatu basket yang keren aja deh selain Kobe nih. Nggak semua harus Kobe, tapi ada sepatu basket keren yang lain. Jordan 34 guys. Sampai sekarang masih jadi sepatu basket
yang gokil secara performance. Gue pengen pakai sepatu ini, cuma kan sekarang juga lagi recovery. Dan kalau kemarin nggak lagi recovery tuh nggak sempet pakai ini, pakainya sepatu-sepatu basket yang baru terus gitu. Jadi itu salah satu yang bisa dibilang apa ya? Ketika kita nge-review sepatu, nggak semua sepatu yang kita pengen tuh bisa dipakai juga. Kita harus ngikutin perkembangan gitu guys. Jadi ada sisi ironinya juga tuh di situ. Cuma enjoy sih, tetap enjoy sih gue. Dan di sini juga ada sepatu basket yang juga keren banget secara story-nya, karena ini sepatu basket dimana gue bisa ngedapetin tanda tangan The Professor waktu kemarin main ke Jakarta. Nih, Anta Kaiwan lah ya ini, Kaiwan guys. Ini belum pernah gue pakai sama sekali, masih new karena ada tanda tangannya Professor. Professor salah satu legend sih. Last, Kobe lah ya. Kobe, my favorite player. Kita tunjukin satu sepatu Kobe. Jangan yang baru-baru, karena yang baru ya gitu-gitu aja. Kita tunjukin yang, coba yang ini deh. Kita tungguin ya, coba yang ini. Nah, nih masih dalam kondisi yang bagus, masih aman banget, masih bisa dipakai. Nih guys, cakep sih sepatu ini. Cakep sepatu ini. Pengen banget bisa pakai sepatu ini lagi, dan hopefully segera sih bisa balik main basket guys. And that's about it guys, 26 sepatu untuk tahun 2026. Sepatu-sepatu yang menurut gue berkesan banget. Sebenarnya kalau ditanya, Ada lagi yang berkesan nggak bang? ya sebenarnya semua sepatu-sepatu gue berkesan juga sih guys. Cuma kan suruh milihnya 26 juga kan untuk 2026. Mungkin tahun depan gue bakal bikin 27 gitu. Dan thank you so much buat kalian udah nonton. Mungkin video kali ini bisa juga jadi sedikit stick-tick tentang koleksi gue. Gimana cara nyimpen sepatu yang bener. Tadi ada sedikit kita bahas. Terus juga sedikit studio tour. Kita di sini kayak ngapain aja. Dan basically semoga video ini bisa menghibur kalian lah, dan mungkin sedikit ngeracunin kalian dikit-dikit gitu tentang persepatuan, tentang menjadi seorang sneakerhead, dan mudah-mudahan video ini intinya bisa ngebantu kalian. Alright guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe karena kita pengen menuju 100.000 subscriber, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian. Alright, peace.